Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan teori biaya Islami. Baik, yang pertama saya Siti Khairia akan menjelaskan tentang fungsi biaya. Biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu baik yang berwujud uang maupun bukan. Analisa biaya berhubungan antara biaya dengan kegiatan produksi. Analisis biaya ini dibedakan menjadi dua, yaitu biaya jangka pendek. Menurut Dahlia dalam buku Ekonomi Manajerial tahun 2021, biaya produksi jangka pendek ialah perhitungan biaya produksi yang mana sebagian faktor produksinya itu tidak dapat mengalami penambahan jumlah. Nah, dalam jenis biaya produksi ini jangka waktunya termasuk pendek sehingga beberapa faktor produksinya itu tidak bisa ditambah perusahaan atau sifatnya tetap. Dalam jangka pendek ini terdapat 7 konsep biaya, yaitu biaya tetap total, biaya variabel total, biaya marginal, biaya tetap rata-rata, biaya variabel rata-rata, dan yang terakhir biaya rata-rata. Untuk analisis biaya yang kedua yaitu biaya jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang ini merupakan perhitungan biaya produksi yang mana semua faktor produksinya itu bisa mengalami perubahan. Jenis biaya produksi ini berbeda dengan jangka pendek karena semua faktor produksi dalam biaya produksi jangka panjang ini bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu, semua faktor produksinya bisa mengalami perubahan jumlah. Maka antara biaya tetap dan biaya berubah tidak perlu dibedakan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan dampak sistem bunga dan bagi hasil dalam analisis biaya. Dalam karakteristik sistem bunga dalam analisis biaya produksi adalah biaya bunga yang harus dibayarkan produsen bersifat tetap. Oleh karena itu, biaya bunga merupakan bagian dari fixed cost, maka biaya bunga akan meningkatkan total biaya. Jadi, jika pada sistem bunga total cost mengalami perubahan, berbeda biaya dengan sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil itu akan mempengaruhi total ratio. Ketiga yaitu review sharing dan profil sharing. Dalam akad Islam dikenal istilah akad mudharabah, yaitu akad antara si pemodal dengan si pelaksana sebelum terjadinya akad. Terlebih dahulu disebut kesepakatan nisbah yang akan diterima oleh si pemodal dan si pelaksana. Jika terjadi kerugian, si penanggung modal akan menanggung sesuai dengan modalnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian dari si pelaksana. Selain itu, mereka juga membuat kesepakatan tentang biaya. Bila yang disepakati adalah biaya yang ditanggung oleh si pelaksana, maka yang dilakukan oleh bagi penerima. Sedangkan bila yang disepakati adalah biaya yang ditanggung oleh si pemodal, maka yang dilakukan adalah bagi untung. Minimalisasi biaya untuk produksi dalam jumlah yang sama. Efisiensi produksi dilakukan dengan minimalisasi biaya produksi dalam jumlah yang sama, yaitu dengan membandingkan antara total cost sistem bunga dengan total cost bagi hasil. Total cost sistem bunga akan lebih tinggi daripada total cost bagi hasil. Maksimalisasi produksi tanpa perubahan biaya. Maksimalisasi produksi tanpa perubahan biaya, dengan kata lain disebut optimalisasi dengan menggunakan kurva total cost, yaitu membandingkan total cost sistem bunga dengan total cost sistem bagi hasil. Dari analisa kurva yang menunjukkan biaya yang sama, jumlah produksi yang dihasilkan oleh sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan dengan sistem bunga. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.